Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fatahani ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa segar bugar. Mungkin juga lebih fresh setelah menikmati kolak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kajian terdahulu. Setelah kita menjadi tamu yang istimewa, maka kita harus melaksanakan sesuatu sebagai bagian dari undangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam banyak Al-Quran, ketika ada seruan, maka biasanya diikuti dengan perintah. Kita membaca di dalam surah An-Nisa 1, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari manusia yang satu. Ketika Allah memanggil manusia, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ketika Allah menyeru kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallah. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu sekalian akan nikmat Allah. Ketika Allah menyeru Bani Adam, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum. Wahai Bani Adam, pakailah perhiasan kamu sekalian. Nah, kali ini kita orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kalau tadi banyak perintah-perintah itu dalam bentuk mabni maklum, kalimat aktif, kali ini panggilan itu dalam bentuk kalimat pasif, kutiba. Bentuknya adalah mabni majhul, yang artinya sudah ada ketentuan yang kamu tidak bisa menawar ketentuan itu. Kenapa dikatakan tidak bisa menawar? Sesuatu yang given, sesuatu yang tidak sama sekali baru. Sehingga ketika kemudian kita membaca kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, diberikan penjelasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Karena itu maka tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa bersedih, dan tidak perlu merasa berat. Karena sesungguhnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Ini sesuatu yang sudah sangat lazim, sudah banyak dilaksanakan oleh umat yang terdahulu. Karena itu maka sambutlah dengan sukacita, sambutlah dengan gembira, dan laksanakanlah dengan segala kemampuan yang ada. Karena itu maka ketika kita kemudian dipanggil dan diperintahkan untuk berpuasa, kita kemudian bertanya, kapan mulainya? Karena biasanya kalau ada sesuatu yang sangat menggembirakan, kita ini begitu kepo, bahasa anak mudanya. Begitu kepo, pengen sekali segera. Tetapi tentu saja karena puasa ini merupakan ibadah, maka ada waktunya. Sebagaimana kita menerima undangan juga biasanya ada penjelasan mengenai waktunya, mengenai tempatnya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan undangan itu. Karena itu maka kalau kita kemudian kembali kepada undangan untuk kita ini berpuasa, maka ada waktu di mana kita memulai puasa itu. Kapan puasa itu kita mulai? Quran menjelaskan, famang syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu, maka itulah saatnya dia mulai berpuasa. Syahida atau menyaksikan di dalam bahasa Arab itu punya banyak pengertian. Kita sering mendengar kata syahadat yang artinya kita bersaksi. Maka syahadat dalam pengertian ini adalah berkeyakinan, meneguhkan niat kita, meneguhkan akidah dan meneguhkan iman kita. Kemudian syahadah juga bisa berarti sertifikat. Nah, biasanya kalau kita itu dapat ijazah, bahasa Arabnya itu syahadah. Nah, syahadah artinya apa? Kita telah terbukti menjadi orang yang punya kemampuan dalam bidang tertentu. Nah, kemudian syahidah di sini adalah menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan datangnya bulan Ramadan.
Bagaimana cara menyaksikannya? Di kalangan umat Islam itu memang terdapat beberapa pandangan. Yang pertama berpendapat menyaksikannya secara langsung. Observe through naked eyes, gitu kira-kira bahasa anak mudanya sekarang itu. Melihat dengan mata jelaga, atau seringkali disebut dengan melihat secara langsung. Kemudian yang kedua, melihat dengan ilmu. Tidak melihat secara fisik, tetapi secara ilmu bisa dibuktikan. Karena itu maka kapan kita mulai berpuasa, dalam hal ini ada beberapa cara dan metode dalam penentuan mengenai waktu pelaksanaan ibadah puasa itu. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah kamu ketika melihat hilal. Bagaimana penjelasan dari hadis ini nanti akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Pemirsa dirahmati Allah, jadi tidak hanya bulan Ramadan yang harus ditentukan dengan hisab, tapi juga berapa durasi atau waktu kita melaksanakan puasa itu juga harus dipastikan dengan hisab. Dasarnya adalah firman Allah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus syiyama ilal lail." Makan dan minumlah kamu sehingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, dan itulah waktu fajar. Kemudian hendaknya kamu sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, berdasarkan hisab Majelis Tarjih, mulai tahun ini kita akan berpuasa dengan imsakiyah yang baru, dengan penetapan waktu-waktu puasa yang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena berdasarkan telaah dan analisis dari para ahli hisab di Muhammadiyah, ternyata waktu-waktu hisabiyah atau imsakiyah yang ada sekarang ini dinilai terlalu cepat. Sehingga ada koreksi terhadap imsakiyah yang selama ini sudah berlangsung. Dan karena itu maka Majelis Tarjih menetapkan bahwa pada tahun ini imsakiyah itu lebih lambat 8 menit. Dan ini berarti memang waktu malam akan sedikit lebih panjang dan waktu siangnya akan lebih pendek. Pertimbangannya adalah pertimbangan tadi, syahida minkumus syahra, dan kemudian sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan penjelasan atas ayat Al-Quran, mulailah puasa ketika terbit fajar dan berbukalah ketika maghrib atau matahari terbenam. Nah, inilah yang menjadi dasar hisabiyah, dan inilah yang saya kira menjadi bagian dari bagaimana kita beribadah dengan dalil-dalil akliyah, tapi juga tentu menggunakan dalil-dalil nakliyah. Menggunakan dalil nakli berdasarkan Quran dan Sunnah, menggunakan dalil akli berdasarkan kajian-kajian dan panduan ilmiah, yaitu ilmu hisab. Disinilah pentingnya kita beribadah dengan ilmu, dan disinilah pentingnya ilmu di dalam memandu dan menyempurnakan pelaksanaan ibadah kita. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.